Nah, entah ini minyak apa, boleh di deskripsi ya bahasanya gitu nih Kang. Apaan Kang? Warnanya merah, tandanya berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam Kang Wahyu. Malam. Kayaknya lagi asik ini. Lama. Cewek antrian. Asik. Lama nggak konten sama Kang Wahyu. Ya nih, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik semua nih Kang. Teman-teman semuanya. Siap. Oke Kang Wahyu, ini banyak sih dari netizen sama subscriber kita nih Bumis Mahakam ya. Banyak sekali yang nanya-nanya nih kegiatan-kegiatan Bumis Mahakam, sama banyak juga nih nanya-nanya tentang media. Nah kira-kira nih Kang Wahyu untuk malam ini bisa nggak nih share-share sedikit nih tentang kegiatan sama media-media yang banyak pada ditanya sama netizen nih Kang? Bisa gitu. Coba sekali-sekali tapi netizennya tolong jangan nanya terus, ngasih kayak apa gitu. Asik. Ngasih apaan nih Kang ya? Royalti. Oke, royalti itu buat para netizen ya, dengerin tuh dari Kang Wahyu. Oke, sebelum kita mulai Kang, ini ada beberapa ya daripada netizen ya. Dia banyak nitipin media-media yang pengen ditanyain sama Kang Wahyu langsung nih terkait dengan dunia spiritual. Apa aja tuh? Nah, ini mungkin ada beberapa ya Kang ya. Ini nah, yang pertama ini ada minyak Kang Wahyu. Perbojalang dan sebagainya. Nantilah kita sharing masalah itu, nama-nama itu. Oke. Untuk pengasihan sendiri nih Kang, biasanya digunakan buat apa aja ya Kang ya? Pengasihan ini untuk umum maupun khusus sih bisa. Oh gitu. Bisa banget. Uh-huh. Kalau umum itu contohnya seperti ini. Umum itu untuk halayak ramai. Oke. Aura, pesona diri, tebar-tebar pesona supaya cering-cering gitu. Oke. Ke halayak ramai. Kalau untuk khusus itu biasanya ditujukan untuk satu orang. Gitu. Ya. Tapi ini kalau dari energinya lumayan sih. Boleh nggak didonasikan ke saya? Ntar saya izinin sama Gitu. netizen dulu Kang. Ini lumayan bagus. Terus satu lagi Kang, itu kira-kira kan bahasa untuk dunia spiritual tuh ada khodam tuh Kang. Ya. Nah kira-kira itu untuk di minyak itu sendiri apa ada khodamnya nih Kang? Oke. Setiap apa yang kita bacakan doa, itu pasti ada kodamnya. Gitu. Pasti ada kodamnya. Cuma kalau untuk wujudnya apa, kayak kurang etis ya. Saya takut jadi fitnah gitu. Siap. Cuma kemungkinan besar biasanya adalah apabila dimasukkan ke dalam media si kodam ini, apalagi difungsikan untuk pengasihan, biasanya sih perempuan sosoknya. Oh gitu. Wanita. Oke. Satu lagi Kang. Kira-kira nih Kang ya, kalau misalnya minyak ini digunain untuk ya buat ngerjain orang atau apa, kira-kira bisa nggak itu Kang? Ngerjain konteksnya itu apakah yang sudah berumah tangga atau yang belum nih? Ya pokoknya yang negatifnya lah Kang. Jadi kita gunain untuk hal-hal yang sekiranya nggak bener deh. Nah itu gimana? Kalau saya pribadi biasanya mengarahkannya, apabila media sudah termaharkan, itu hak mutlak milik si pemahar.
Oh gitu. Namun tugas saya misalkan yang memberi gitu kan. Saya hanya mengingatkan dan menyarankan gitu. Selanjutnya yaitu terserah yang pemahar kan seperti itu. Gitu. Terserah Berarti pemahar. nggak itu berarti boleh apa nggak boleh nih Kang? Boleh, tidak boleh. Kembali lagi kalau saya sah-sah saja gitu, sah-sah saja, boleh-boleh saja, dengan catatan segala resiko itu ditanggung oleh si pemakai gitu. Oke. Tugas saya hanyalah memberikan arahan mana sih yang baik, mana sih yang kurang baik. Nah seperti itu. Selanjutnya terserah Oke, berarti kembali ke diri masing-masing ya Kang. betul. Satu lagi nih Kang, penawarnya gimana ya Kang? Kalau ada orang yang pakai gituan ke keluarga kita Kang, kira-kira gimana? Cara penawarnya, Benar. kalau dibongkar sini kita nggak dapat job nih. Asik. Jadi privasi nih Kang ya? Bisa. Intinya adalah satu, setiap manusia itu punya hak masing-masing untuk berdoa. Siap. Nah yang sulit itu adalah bagaimana cara berdoa yang benar. Oke, baik. Berarti kembali ke masing-masing lagi ya Kang ya? Ya pokoknya berdoalah yang benar. Siap. Itu yang utama. Yang pertama gitu. Selanjutnya itu di luar keimanan atau keyakinan dan sebagainya lah ya. Oke, siap. Itu. Oke, itu yang minyak nih Kang ya. Nah ini ada lagi titipan dari netizen nih. Ada lagi semacam cincin Kang. Cuman nggak tahu nih jimat, batunya. Iya, batunya batu kali apa batu nggak ngerti nih Kang. Boleh dibacain Kang? Kok panas ya? Nah, Tadi habis sampean ini. Oke Kang. Batu, jenis batunya ini lumut deh. Lumut. Kelihatan nggak? Kayaknya lumut. Nah, untuk jenis lumut kadang gini, apalagi yang baru-baru senang dengan dunia spiritual, apalagi yang baru mau memaharkan tuh hati-hati. Jangan sampai salah memaharkan gitu. Oke. Saya punya cincin nih. Yes. Beda kan warnanya. Nah, biasanya kalau untuk kayak lumut atau warna-warna yang gelap, nah itu fungsinya bisa kita arahkan ke pagar diri, atau proteksi diri gitu. Siap. Ya, kurang lebih sama lah itu dengan pagar diri. Lebih ke situ sih gitu. Nah kalau yang warna-warna seperti yang saya jelaskan di minyak kan punya simbolis ini hijau kan cerah tuh. Nabi Adam ya Kang ya? Ya ini dari Nabi Adam. Bukan Nabi Musa. Nabi Adam. Warna merah, pink. Nah itu biru biasanya kita arahkan ke pengasihan bisa. Tapi kalau ini dari energinya juga hangat ya. Pagar ya. Hangat, kemungkinan besar pagar diri. Cuma ini lama nggak riadohi, didoakan, diritualkan, ditirakatkan, macam-macam lah sebutannya, terserah kalian lah ya. Gitu. Kalau saya bilang dimeyem-meyemkan gitu, itu kata guru saya. Atau dijikirin gitu Kang ya, boleh? Ya, boleh. Seperti itu. Terus gini Kang, itu untuk yang pagar diri ini, itu fungsinya buat kebal atau ngelindungin diri dari apaan gitu Kang kira-kira Kang? Banyak sih gitu, itu bisa luas ya pagar diri itu. Salah satunya adalah kejadukan atau kekebalan itu bisa. Tapi kemungkinan besar ini dari powernya karena kurang jreng itu defensif, yaitu pertahanan. Jadi bahasa mudanya saya logikakan seperti ini. Kalian jalan tuh, tiba-tiba ada begal. Terus kalian bacok ya kan. Insya Allah nggak apa-apa. Gitu ya jadinya. Gitu. Dan itu di luar ini kita ya. Itu namanya defensif. Itu beda yang untuk atraksi di umum, debus. Nah, itu beda. Berarti refleks Kang Kang Betul sekali. Itu namanya proteksi diri di situ. Otomatis. Terus gini Kang, itu kan medianya seperti cincin tuh. Berarti kan kita ya biasa kita pakai lah sehari-hari. Nah, itu kan ada yang bilang kalau pakai yang begitu-begitu tuh, yang kita pakai kemudian masuk ke dalam kamar mandi atau WC. Nah, itu apakah benar khasiatnya itu akan hilang gitu Kang? Banyak banget sih ya yang begitu. Gini, cobalah kita berpola pikir rasional, karena semua itu rasional. Gitu. Kalian kalau mau mandi
ya kan? Karena gini, biasanya kalau orang yang menyarankan itu jangan dibawa kamar mandi ya, ini nanti bisa hilang khasiatnya. Karena apa? Kamar mandi itu adalah tempatnya banyak banget di situ jin dan sebagainya, karena tempat kotor. Ya benar. Kan seperti itu. Benar. Nah, coba deh kalian kalau mau mandi junub tuh, Iya. ya kan? Baca doanya di mana? Di Nah, dalam coba. sih. Masnya gimana? Kayaknya di dalam sih sekarang kan sebelum disiram tuh. Nah, Nah, itu di kamar mandi kan? Nah, benar-benar. seperti itu. Hmm, Jadi kok agak gimana gitu penjelasan yang di situ adalah tempatnya jin dan sebagainya gitu. Ya sekarang jin kan didoakan justru takut. benar-benar. Nah ini kok nggak boleh berdoa di Nggak situ, emang boleh. gimana? Cuma Oke. ya ngapain sih harus ke kamar mandi pakai ginian gitu. Oh, mungkin itu kali Ya maksudnya. bisa Kang, lah ya. buat kondangan juga bagus. Iya, iya, iya. Tapi powernya ini agak kurang jreng gitu. Siap. Mungkin Oke. karena lama sudah didiamkan. Oke, ini ada lagi Kang, satu dari Oh, banyak Mas banget. Agus. Heeh. Nah, ini ada semacam batu Kang ya, tapi nggak tahu ini modelnya batu atau apa sih, nggak ngerti. Boleh di Rawang juga nih Kang. Saya gemetar ya. Dari Mas Agus itu Kang namanya. Saya gemetar nih. Mm. Belum makan soalnya. Kirain dari itunya. Oke. Ini jenis batunya saya kurang tahu karena saya nggak di bidang stone ya. Lain batu bata itu Kang ya? Oh bukan. Bukan ya? Tapi tempatnya lainnya daripada yang lainnya. Ya benar. Dia khusus nih Kang. Ada semacam tempat, kemudian ada ya kayak apa ya? Dikhususin begitu deh. Kira-kira apaan tuh Kang? Ini lebih kalau sama, maksudnya pagar. Tapi biasanya kalau seperti ini untuk rumah di Oh, tempat gitu. kalian tinggal, gedung lah ya, gitu, Ah. usaha gitu. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi buat memang apa usaha atau di tempat tinggal lah Iya. Kang ya. Jadi tempat-tempat gitu. Ya. Arahnya sih ke arah situ. Oke. Nah ini terakhir nih Kang. Ini ada yang nitipin juga nih semacam apa keris atau apa nih Kang ya. Jadi bisa boleh dilihat Kang. Nah, ini kalau barang kayak gini saya adab dulu ya. Ya boleh Kang. Jadi netizen dan juga para subscriber. Jadi kalau menurut Kang Wahyu sendiri untuk media semacam keris atau ya, Kelihatan ya nah itu dia perlu adab dulu dari Kita- teksturnya. Nah, gitu. Oke, keris. Oke. Ini perempuan atau laki-laki yang ngasih? Itu yang ngasih cowok sih Kang. Cowok ya. Heeh. Kalau perempuan salam kan. Oh boleh. Ini cukup lama sih. Oke. Panas banget nih. Panas banget Kang. Panas banget. Bismillah. Ini cukup lama nih. Lama banget Kang ya. Ini bisa membuat orang emosi kita nih. Hmm. Itu bisa berlipat ganda Oh, tenaga gitu. dan sebagainya. Oh, jadi negatif apa gimana Kang? Kalau bilang negatif atau positif itu tergantung sama diri kita. Oh gitu. Mau tujuan kita itu intinya sih di situ, niat dan tujuan. Oh. Disitulah bentuk negatif dan positif. Oke. Berarti media ini mensupport tujuan kita tadi itu ya. Kalau mau negatif ya tambah 2 kali lipat. Nah jadi Ah. seperti ini. Misalkan saya di bidang keamanan Oke. gitu. Terus kita diancam nih Mhm. sama preman atau sebagainya gitu. Nah ini bisa 3 kali lipat atau mungkin beberapa kali lipat bentakan atau ucapan dari si preman Dari si tersebut. Brahma. Dan itu Oh. otomatis. Tapi biasanya Heeh. badan kita akan drop setelah itu. Oh, setelah itu. Jadi Down. powernya ya Kang ya. Betul. Oke. Gitu. Dan ini kodamnya Ya, cukup oke lah. besar ya. Ya. Oke, Kang, ini udah dari beberapa media ya dikasih dititipin lah oleh netizen sama subscriber kita. Nah ini kan untuk ada yang bilang
media-media seperti ini ada yang bilang musyrik dan ada juga yang bilang nggak apa-apa. Nah itu ada dualisme. Nah kira-kira nih karena sebagai perantara kita menyikapi hal-hal seperti itu supaya lebih dewasa. Untuk dari Kang Wahyu sendiri kira-kira gimana itu Kang? Musyrik ya itu udah bahasa yang sering banget ya kita dengar gitu. Iya benar Kang. Makanya kenapa jujur aja saya bersyukur beberapa tahun ini untuk tradisi dan kebudayaan asli Indonesia. Nusantara ini mulai bangkit gairahnya lagi. Siap Gitu. Oke. Saya maklum kalau banyak yang mengatakan menyerang lah seperti ini, barang-barang seperti ini, klinik dan sebagainya itu dengan musyrik. Beberapa tahun yang lalu belakangan kita tarik ke sana itu sangat gencar sekali gitu loh. Jadi seperti kok saya bilang ada sesuatu yang besar itu sebuah apa ya, mungkin ideologian atau apa itu nggak tahu, saya bahasa pemerintahan gitu, yang memang sengaja untuk mensamarkan atau bahkan ingin menghilangkan kebudayaan asli kita Nusantara gitu. Kita dari dulu udah terbiasa para leluhur kita memegang barang-barang seperti ini gitu. Benar. Dan mereka tidak pernah yang namanya musyrik. Itu apa sih? Benar. Musyrik adalah meminta selain kepada Allah, kan seperti itu. Kalau tidak salah, kalau tidak salah berarti kan benar. Iya. Jadi kalau selama ini kita mintanya itu kepada Allah melalui perantara media ini dan Allah menyetujui gitu. Berarti sah-sah aja dong ya, kan benar-benar Kang gitu. Ya. Apakah kita boleh mendikte Allah? Betul. Gitu. Mengoreksi Allah ini boleh nggak sih? Kira-kira. Betul. Kita udah minta, ya terserah Allah. Perantaranya melalui, mohon maaf, melalui iblis, melalui siapa itu terserah Allah, gitu loh. Benar-benar. Kita nggak boleh. Contohnya kayak kita berobat itu Kang ya. Itu jadi kan pakai obat, kita sakit minumnya obat nih. Nah, sedangkan ini media gunanya seperti itu. Gitu. Berarti budaya sama agama nggak boleh disatuin kali Kang ya? Tidak bisa. Oke. Tidak bisa lah. Kalau disatuin tidak bisa. Kalau satu kesatuan saling keterkaitan boleh gitu. Tapi kalau untuk satukan di istilahnya disuruh milih nih. Nggak bisa. Gitu. Oke. Nggak bisa. Terus terakhir nih Kang, buat pesan untuk teman-teman netizen dan subscriber, kira-kira kalau yang punya media-media begini, kira-kira dari Kang Wahyu sendiri bagusnya diapain nih? Nah, gitu. Nah. Kalau sekiranya tidak ada turunan dari pemilik sebelumnya, jangan dipakai gitu. Nah, itu yang bisa mengarahkan kita ke arah kemusyrikan itu. Karena gimana ya? Untuk mengarah ke musyrik itu sangat tipis banget gitu. Ibaratkan bawang itu tipisnya kulit bawang itu lebih tipis lagi gitu. Jadi godaan itu, ujian itu pasti sangat kuat lah ya. Gitu. Jadi lebih baik nggak usah dipakai gitu, atau kalian hibahkan kepada orang yang memang tahu gitu atau mengenal seperti ini gitu. Oke, baik. Ya, dan juga untuk teman-teman netizen dan subscriber, mungkin apabila punya media atau ya segala macam sejenisnya lah ya untuk di dunia spiritual, bisa untuk mereview di komen atau di postingan kita ya di video ini. Jadi nanti bisa dibantu Kang Wahyu Kang ya untuk mereview. Nah, itu bisa dibantu untuk teman-teman. Jadi bisa komen atau nitip lah di video ini, di postingan video ini. Dan satu lagi Mas. Ya gimana Kang? Jangan mudah berspekulasi. Buat kalian yang punya barang-barang seperti ini terus main buang dan sebagainya, itu kurang beradab. Kita kan tidak tahu dulunya apakah benda ini didoakan dengan tujuan yang bagaimana. Terus tiba-tiba kalian buang gitu aja, dan itu kan nggak beradab banget ya gitu. Dan ini juga sebuah karya cipta dan sebagainya. Itu lebih baik kalian hibahkan atau kalian tanya dulu sama orang yang memang di bidang itu. Kan nggak mungkin nih, misalkan kalian mau nanya tentang sepeda motor. Ya benar. Nah, kalian perginya ke bengkel pesawat, betul. Atau yang lainnya, kan nggak mungkin. Ya, gitu. benar. Jadi tanyakanlah sama si bengkel motor ini. Gitu. Ahlinya atau sesuai bidangnya Kang ya. Dan buat teman-teman jangan lupa tetap subscribe yang belum subscribe channel ini. Semoga dapat sama-sama berkahnya. Like, komen, dan share gitu. Sehat terus buat semuanya, buat tim Bisnis Makam dan
saudara semuanya. Siap. Terima kasih untuk Kang Wahyu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dan juga mudahan nanti kita ke depannya bisa buat konten-konten lagi yang berkaitan dengan dunia-dunia spiritual dan sejenisnya ya Kang ya. Oke.